Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik calon pasika angkatan 13 yang kakak cintai, berikut kita akan berbicara tentang materi manajemen organisasi atau manajemen keorganisasian. Untuk itu simak dengan baik materi berikut, karena nanti ada tugas di bagian akhir. Sebelum kalian mengikuti penjelasan, kakak ingin mengajak kalian menonton sebuah video yang menggambarkan bagaimana pola berorganisasi yang baik. Untuk itu simaklah tayangan berikut ini. Kita bisa belajar dari tayangan tadi, adik-adik. Apa itu? Nah, ini ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan ketika kita berorganisasi. Yang pertama, memahami konsep. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur penting dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana mengelola sebuah organisasi. Tentang konsep organisasi, sesungguhnya kalian tahu, penggabungan dari sejumlah individu yang kemudian secara keseluruhan membentuk sebuah kerjasama, membangun sebuah kerjasama. Kemudian apa yang mau dicapai, visi dan misi. Jadi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Itulah konsep organisasi. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah organisasi apa saja, adik-adik? Nah, ini penting ya. Yang pertama, harus ada pimpinan. Kalian bayangkan sebuah organisasi tidak ada pimpinan, tidak jelas siapa yang akan mengomando. Jadi pimpinan penting sekali dalam sebuah organisasi dalam rangka menentukan siapa yang akan mengambil langkah penting seandainya ada sesuatu yang harus diputuskan. Ini pimpinan. Jadi pimpinan itu harus memiliki modal, memiliki kecakapan, memiliki kemampuan seperti yang sudah kalian terima pada materi sebelumnya.
Setelah pimpinan tidak mungkin bisa bekerja sendiri ya adik-adik. Tentu harus dibantu. Siapa yang membantu? Staff. Istilah umumnya staff. Siapa dia? Ya, setiap orang yang ditempatkan pada posisi tertentu untuk membantu tugas pimpinan. Di dalam PAS 3 ini pimpinan itu ada siapa? Kalian harus belajar kepada kakak-kakak kalian. Staf itu ada siapa saja di dalam PAS 3 itu. Dan yang terakhir ada anggota. Jadi seluruh bagian yang tidak termasuk dalam pimpinan dan staf itu masuk dalam anggota. Yang peran dan fungsinya kalian harus tahu. Yang dari ketiga-tiganya berdasarkan tontonan video tadi harus saling bekerja sama, harus saling menguatkan. Itu namanya organisasi. Dalam sebuah pengelolaan organisasi yang baik, kita akan mengenal istilah plan, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Apa itu artinya? Plan itu organisasi yang baik memiliki rencana. Kemudian dari rencana itu ditata, ditempatkan orang-orang yang akan menjalankannya, baru pelaksanaannya, actuating. Dalam pelaksanaan harus dikontrol, harus dilihat setiap perkembangan, setiap pergerakannya. Jangan dibiarkan. Sebagai bahan untuk apa? Mengevaluasi. Pada tahap evaluasi ini semua kelebihan dan kekurangan dicatat sebagai bahan untuk mengambil langkah pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu organisasi yang sehat. Kemudian jika sebuah organisasi sudah mampu membuat planning, lalu mengorganisasikannya dengan baik, melaksanakannya dengan baik, kemudian ada kontrol yang tepat dan evaluasi, maka organisasi akan berjalan secara efektif dan efisien. Kalian yang ingat kembali video tadi ya adik-adik ya, itu menunjukkan ada bagian-bagian yang semula sangat mengganggu, bahkan ada yang justru menjadi beban bagi yang lain. Itu adalah organisasi yang tidak sehat. Nah, nanti bagaimana peran pimpinan? Harus berani mengambil langkah. Oke, gitu ya. Agar semuanya bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, jika semuanya sudah dipenuhi, maka tujuan visi misi tadi akan goal atau sukses. Inilah organisasi yang sesungguhnya. Jadi semuanya saling menguatkan agar semuanya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Hasilnya adalah kesuksesan. Jika semuanya ini dipenuhi adik-adik, itu yang dapat disebut sebagai organisasi yang sehat, organisasi yang kuat. Dan semoga kalian nanti mampu mewujudkan hal-hal yang baru kita bicarakan tadi. Nah adik-adik, sekarang kalian bentuk kelompok beranggotakan 5 atau 6 orang ya. Kemudian susunlah kepengurusan dalam organisasi kelompokmu itu dari posisi yang paling tinggi, paling atas ya, hingga posisi paling bawah. Tentukan siapa menjadi apa. Nah, ketika memilih siapa menjadi apa, contoh si A menjadi ini. Nah, berikan alasanmu mengapa kamu menempatkannya dalam posisi tersebut. Tentu ada pertimbangan kan? Nah, pertimbangan itu yang kamu cantumkan nanti. Diskusikan bersama kelompokmu, pengorganisasian anggota kelompokmu menjadi siapa pimpinan dan seterusnya. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, kalian mendapat pengalaman bagaimana mengelola sebuah organisasi yang baik. Adik-adik, terima kasih banyak. Cukup sekian materi tentang manajemen organisasi. Jadilah kalian PAS 3 yang mampu berorganisasi dan mengelolanya dengan baik.
Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.